Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume kuliah umum yang bertema Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Latar belakang Revolusi Industri 4.0 ini terjadi sejak tahun 1750-an dan terus berkembang secara vertikal horizontal saling melengkapi kompleks dalam rakitan, dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Dalam menghadapi era demografi di mana regenerasi yang tidak produktif lebih banyak dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Banyaknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut kualitas bahan yang mengalami perbedaan mencolok. Dan selain itu, impor juga akan mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa negara dan impor sangat mengganggu kedaulatan pangan suatu bangsa. Ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interoperabilitas, yang kedua transparansi informasi, yang ketiga bantuan teknis dan keputusan mandiri. Pertanian pintar, penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi seperti tablet dan handphone dalam pengumpulan informasi, status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian. Pertanian presisi. Pada pertanian ini lebih cenderung pada penggunaan input seperti benih, pestisida, pupuk, dan lainnya, sesuai kebutuhan berdasarkan informasi pengolah data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Smart Farming, Precision Agriculture. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam mengelola lahan pertanian yang luas dan lahan sempit untuk memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, gelombang pertama diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya. Perlu diintegrasi dan adaptasi antara platform berbasis IoT dengan alat dan mesin pertanian. Suatu negara yang besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga, membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang terakhir, menerapkan teknologi yang tepat guna murah dan mudah operasionalnya. Manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan ini bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Di bawah ini adalah cara pengolahan tanah yaitu sebagai berikut. Pengolahan lahan, sanitasi tanah, penanaman bakteri, drainase, dan irigasi yang baik. Manajemen penanaman. Yang pertama yaitu penunasan. Ini adalah cara untuk merangsang pertumbuhan tunas secara cepat dengan tujuan agar dalam pembibitan dapat tumbuh dengan seragam. Yang kedua, pembibitan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan agar tumbuh seragam dan mempermudah pengontrolan hama penyakit sehingga tanaman produksi meningkat dan sehat. Yang ketiga, penanaman di lahan. Lahan dibuat bedeng atau lubang kemudian diberikan pupuk kandang fermentasi. NPK 25 dan 16. NPK 25 merupakan pupuk campuran organik yang berfungsi sebagai pembantu pertumbuhan tanaman. NPK 16 merupakan pupuk campuran anorganik yang berfungsi sebagai pembantu pembungaan tanaman. Optimalisasi gen menuju kemandirian pangan. Indonesia adalah negeri yang kaya raya sumber daya pangan, tetapi mirisnya kita masih saja melakukan impor pangan. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu kerusakan tingkat kesuburan tanah akibat revolusi hijau dan pencemaran air limbah-limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat pertambangan penduduk sehingga lahan-lahan produktif dijadikan pemukiman. Yang ketiga, masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat dan pemerintah. Yang keempat, perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan lapisan ozon menjadi menipis. Yang kelima, bencana alam baik banjir maupun gempa bumi. Penerapan urban farming teknologi Pendawa Kencana Multifarm Yogyakarta.
Pertanian urban adalah praktik budaya pemrosesan dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Mengingat kondisi lahan di perkotaan dan pedesaan sudah semakin lama semakin menyempit serta kondisi tanah semakin rusak akibat revolusi hijau. Lingkungan udara yang semakin bertambah polusinya akibat teknologi yang tidak ramah lingkungan. Maka lembaga riset Pandawa Kencana Multifarm mengembangkan teknologi urban farming berbasis organik yang ramah lingkungan di perkotaan. Sistem yang dikembangkan berdasarkan riset dengan melihat beberapa faktor, di antaranya faktor permodalan harus dengan modal kecil tapi secara kuantitas dan kualitas menghasilkan produk yang profitnya tinggi dan sehat. Faktor media tidak luas tetapi menghasilkan produk yang tinggi, yaitu dengan cara organik. Faktor jenis akan diproduksi mempunyai nilai jual tinggi yang sehat dan bermanfaat serta usia panen pendek. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.